Silakan Pak Edi. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur padamu karena pagi ini kami bisa bersama-sama Tuhan, walaupun melalui jaringan di internet ini Tuhan, tetapi kebersamaan kami di dalam belajar tentang tata kelola jurnal ini, kalau kami saat ini bisa belajar bersama-sama itu semua karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan acara workshop tata kelola jurnal ini dari awal sampai selesai. Mari Roh Kudus tolong supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Jaringan-jaringan internet yang kami pakai kiranya tidak ada gangguan apapun, sehingga materi-materi yang disampaikan oleh Pak Evan boleh kami dengar dengan baik, sehingga kami boleh mengerti untuk tujuan STGIR. Terlebih lagi Tuhan untuk kepentingan-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Beri kesehatan kami semua, juga Pak Evan yang berbicara, juga beri kesehatan sampai nanti, sehingga semua acara bisa berjalan dengan baik. Dari awal sampai selesainya, kami serahkan acara ini di bawah pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Mari langsung saja diberikan waktu ini kepada Pak Evan untuk menyampaikan workshop materi yang akan disampaikan pada hari ini. Silakan. Langsung Nel. Ya, bisa. Mohon maaf Pak Ketua belum hadir ini, jadi langsung saja. Oke lah. Mungkin nanti Lah. Iya. Kita sebenarnya sih nggak usah terlalu nyantai aja lah, diskusi lah ya. Teman-teman, selamat pagi sekali lagi. Saya sih nggak pengen berbagi materi seperti yang mungkin yang sudah cuma lebih ke langsung ke simulasinya aja. Jadi kebutuhannya bagi seperti apa, karena selama ini kan sudah terlalu banyak, mungkin nggak terlalu, istilahnya sudah banyak lah teori-teori yang sudah kita mungkin ikuti dari berbagai kesempatan gitu ya, atau bahkan membaca. Saya teringat beberapa waktu lalu, saya berharap itu sebelum naik ke pengajuan akreditasi jurnal IAKN Toraja, saya mendampingi mereka sampai pengajuan akreditasi, dan penilaian kami itu ED itu evaluasi diri itu sampai 80 sebenarnya lebih. Dan memang itu sudah berusaha sebenarnya mengurangi dan coba untuk sebenarnya bisa dapat 3, kami pakai 2, sebenarnya dapat 2, kami pakai 1 gitu loh. Dan yang tidak bisa dihindari ya 1, 2 ya 2 gitu. Artinya secara materi bagus semuanya, editorial bagus, reviewernya juga bagus, semua banyak yang berskopus, artinya banyak yang punya latar belakang atau jejak internasional. Tapi pada akhirnya ketika keluar kemarin penilaian cuma dapat Sinta 3. Lalu mulai berpikir, saya bertanya apa yang kurang di sana gitu. Memang sampai sekarang belum bertemu lagi, belum melihat evaluasinya atau catatan dari asesor seperti apa. Saya mulai berpikir mungkin karena memang ada beberapa hal yang sempat acak, dalam tanda kutip bukan acak-acakan ya. Ada beberapa hal yang secara teknis kurang bagus gitu, kurang baik dalam langkah-langkahnya. Contoh umpamanya editor mengambil keputusan terima, terus direvisi lagi gitu ya. Jadi intinya kurang tahapannya kurang begitu tepat atau kurang begitu baik gitu. Walaupun itu beberapa, itu cuma bukan itu sih kesimpulannya atau yang membuat turun. Hanya saya berpikir apa karena gara-garanya salah satunya gara-gara itu gitu. Karena memang ada beberapa kali
kesalahan lah, saya istilahkan kesalahan. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang beberapa editor atau section editor pada waktu itu memang mereka masih awal ya. Beda mungkin dengan sekarang sudah mulai lancar, sehingga terjadi kesalah langkahan atau salah mengambil tindakan gitu ya, atau salah mengklik. Karena kalau ketika salah mengklik saja kan sudah jadi gitu, nggak bisa mundur lagi. Ini yang disebut data digital nggak bisa menipu dan nggak bisa dirubah gitu. Jadi sekali umpamanya sudah diterima, sudah keterima. Nanti kan mungkin asesor membaca, loh udah terima kok direvisi lagi, sudah ditolak kok direvisi gitu, sudah di reject kok diterima gitu. Jadi kan ada langkah-langkah yang mungkin salah gitu dalam mereka mengkliknya salah dan nggak bisa diperbaiki lagi. Nah itu sebabnya ini kita coba untuk bersimulasi ya, atau ya bersimulasi lah, katakanlah seperti itu, untuk melihat tahapan-tahapannya seperti apa. Sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu sulit. Hanya saja memang yang diperlukan itu apa ya, pembiasaan, sehingga terbiasa gitu. Jadi terbiasa melakukan hal itu secara rutin dan terbiasa, sehingga apa yang dilakukan jadi ngerti gitu. Nah, sebentar saya bukakan dulu anunya. Saya sudah buatkan ada, kita jangan ganggu yang utama. Nah, itu maksud saya juga, kita nanti latihannya ada di sebuah tempat latihan OJS namanya, punya kita juga Jember, apa namanya, Karismata, sehingga tidak mengganggu yang utama, yang Karismata. Saya share dulu. Saya sebentar, mana ya? Oke, ini yang terlihat. Sudah ya, Nel? Ya, ini sebenarnya tinggal ganti saja dari yang Karismata, namanya PATH, PATH. Setelah indeks PHP itu biasanya kan Karismata itu namanya. Ini kita ke jurnal yang utama. Ini jurnal yang utama. Nah, di sini kan sudah ada editorial team, ada Nelly di sana, ada Pak Marsiano dan seterusnya. Nanti ini bisa berubah juga, mungkin bisa disertakan yang lain. Aduh, sorry, saya jam 3 lewat baru tidur tadi. Karena minum kopi, enggak apa-apa sambil minum kopi. Belum sempat minum kopi, banyaknya tuh kopi. Sempat giling. Kopi Tora aja lagi dipamer di Facebook. Nah, jadi teman-teman gini, ini dan di sini ada peer reviewer yang mungkin nanti bisa juga ditambahkan ya. Nah, kita kembali ke sinilah, kita ganti saja tengahnya menjadi latihan supaya apa, kita masuk ke yang latihan. Ini latihan. Sama sih, saya
tinggal memasukkan sebentar ya, user home jurnal. Ya ini jurnal apa, editor ini harus sering-sering melihat. Editor sudah ada belum ya? Oh, saya belum masukkan. Bisa dilihat sini Nel ya. Jadi nanti kan nggak tahu kamu sebagai jurnal manager juga apa enggak gitu ya. Jadi harus merangkap sebenarnya editor ini sebisa mungkin. Memang yang bagus jurnal manager sendiri gitu. Cuma kan kita tenaga juga sedikit ya. Jadi merangkap aja lah. Dan tidak menyalahi juga kalau chief atau ya chief editor in chief merangkap menjadi sebagai jurnal manager. Jurnal manager ya yang memanage jurnal itu saja sederhananya. Dialah yang memanage jurnal, dialah yang apa ya, seperti menerima pendaftaran gitu ya. Karena kan gini, ketika orang meregistrasi, orang bisa meregistrasi menjadi author dan reviewer. Nah, jurnal manager inilah yang nanti akan memutuskan dia diterima sebagai reviewer apa tidak gitu. Kalau tidak dia akan menolak, cukup menjadi author. Nah, jurnal manager inilah yang apa ya, yang bukan menentukan. Kalau menentukan kan itu urusannya chief ya. Chief lah yang akan menentukan. Tentu dengan diskusi dengan yang lain. Siapa yang akan menjadi reviewer, siapa yang akan menjadi section editor gitu ya di dalam sebuah OJS. Jadi chief lah yang akan bertanggung jawab untuk itu. Cuma untuk untuk ada dalam tugasnya, maka jurnal manager lah yang akan memasukkan mereka gitu dalam kolom-kolomnya atau dalam tempat sebagai editor kah, tempat sebagai section editor kah, dan tempat sebagai reviewer kah, atau tempat sebagai author, atau tempat sebagai editor yang lain. Editor yang lain ya seperti layout, proofread gitu ya, ada layout, ada copy edit ya, copy edit dan proofread. Jadi nanti jurnal manager yang akan memasukkan gitu ya, memasukkan peran-peran itu. Sebentar, saya coba untuk bagi ini sedikit. Sebentar ya. Semoga masih ada. Convert Lufan. Ini selamat datang Ibu Pesta. Habis pesta dia. Habis pesta jadi happy. Ya Pak, mendengarkan, cari posisi dulu ini. Sebentar, Nel, yang tampil apa? Tulisan latihan OJS Oh, sorry. STAD. Saya lagi bagi screenshot. Sebentar, saya pindah screen share ya. Iya, dari tadi cuma ini latihan OJS. Sebentar, saya stop. Saya screen share yang satunya.
Ini maksud saya, sudah? Ya, PowerPoint ya? Ya, PowerPoint. Oke. Apa ya Bumi 2020? Ya, maksudnya sepanjang 2020 dipakai lah ini di atas bumi. Kalau di surga udah nggak Oh, di pakai ini bumi. lagi. Di bumi mana? Bumi Ayu. Oke. Ya, ini hidup matinya OJS ya editor lah yang menentukan. Artinya berlimpah itu naskah, kalau editor nggak ada ya guys, nggak tahu mau jadi apa itu. Lalu apa menjadi persyaratan editor? Tidak ada hal lain kecuali jejak rekam itu saja, atau rekam jejaknya. Rekam jejaknya bisa diperlihatkan atau dilihat dari mana? Ya, yang paling standar, yang paling mendasar ya, elementary itu adalah Google Scholar. Jadi syaratnya gini, ada yang salah, ada yang disalahpahami. Dipikir syarat menjadi editor tuh punya Google Scholar. Bukan punya Google Scholar. Google Scholar itu untuk menunjukkan gitu ya, menunjukkan bahwa kita punya jejak rekam. Kalau di Google Scholar itu masih kosong, ya sama juga bohong, dalam arti apa yang mau ditunjukkan. Tapi bagus karena sudah punya, tinggal nanti akan tertambah secara otomatis sesuai dengan jejak publikasi yang ditangkap atau yang di-harvest oleh Google ya, oleh GS itu sendiri. Nah, jadi saya saran di GS kita itu kalau bukan kalau bisa, tapi sebisa mungkin, sama aja ya kalau bisa sama sebisa mungkin, buatlah apa namanya, satu bidang ilmu yang masih linear lah. Artinya kalau PL gitu ya, lebih spesifik lagi, umpamanya PL dia ngambil ke umpamanya sejarahnya kah, atau ke tafsirnya kah, atau ke apanya istilahnya yang hal yang lainnya lah. Jangan sudah ada PL PB juga gitu loh, itu yang saya maksud. Jangan PL sejarah gereja juga, PB juga, PAK juga gitu yang ditunjukkan. Kalau bisa sih jangan gitu ya, supaya orang akan melihat gitu ya, orang akan melihat review apa editor, atau ya editor pun akan melihat ketika menyerahkan naskah ke sini, cocok nggak gitu ya, sesuai apa enggak, mendapatkan feedback yang dalam apa tidak. Jadi jejak publikasi yang paling elementary adalah Google Scholar. Bisa yang lain nggak? Bisa gunakan ORCID juga bisa. Hanya ORCID itu tidak menunjukkan ini ya, apa namanya, perolehan citasi. Memang yang paling memperlihatkan perolehan citasi itu ya Google Scholar ini. Ada sih beberapa yang lain ya, Google Analytics atau tapi Google Analytics tidak sebegitu detail yang diberikan oleh GS. Gunakan GS saja yang sangat familiar dengan yang lain, kecuali kita sudah punya Scopus. Nah, editor harus ya. Jadi jangan memikirkan editor itu seperti ya saya cuma memperbaiki redaksi atau memperbaiki kesalahan ketik. Enggak, bukan cuma itu, tapi lebih ke substansi, lebih kepada jadi gini, editor itulah yang nanti mengambil keputusan ya. Makanya bahasa, saya berulang kali katakan kepada teman-teman yang lain juga, bahasa editor itu adalah bahasa keputusan. Artinya keputusan untuk menerima, mempublish sebuah naskah manuskrip menjadi artikel, itu
keputusannya ada di editor. Editor yang mengawal naskah itu atau editor in chief yang diajak berdiskusi. Reviewer bahasanya atau bahasa reviewer adalah bahasa rekomendasi, hanya merekomendasikan. Dia nggak bisa memutuskan karena keputusan dikembalikan kepada editor. Dia cuma bisa rekomendasi. Oh, rekomendasi saya menolak. Rekomendasi saya ya bisa diterima, tapi dengan perbaikan minor apa mayor. Atau ada catatan yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi ada keputusannya itu si comments. Ya tentu memiliki kemampuan, skill, tapi nggak usah terlalu ribet ya, karena urusannya sama naskah. Nah, jurnal manager itu urusannya bukan ke naskah. Jurnal manager itu urusannya kepada menata jurnal sama menentukan, dalam tanda kutip menentukan ya, orang ini ada di mana gitu ya. Ada di editor kah, ada di reviewer kah, author atau seperti yang saya katakan tadi. Jadi editor intinya adalah seorang penulis juga, karena gimana dia mau memberikan keputusan baik secara struktur, sistematika maupun secara konten ataupun substansi, isi. Kalau dia sendiri nggak pernah ada dalam jejak itu gitu, belum pernah menulis, belum pernah mempublish gitu ya. Jadi memang harus editor adalah seorang yang pernah menulis juga, kecuali dia sifatnya seperti layouter gitu ya. Jadi cuma melayout saja. Itu pun sebenarnya jauh lebih baik kalau dia sudah punya jejak rekam menulis. Editorial team itu beragam ya. Tim editor itu beragam, tergantung sekolah masing-masing, mau ada chief kah, chief harus ada, mau ada managing kah atau tidak, itu kebijakan saja. Ini beberapa bentuk yang berbeda. Ini ada yang tidak ada managingnya, ini ada yang ada managingnya, bahkan managing pun dari tempat lain. Ini adalah editorial team dari sebuah jurnal yang ada di Riau ya, pahlawan Tuan Kutambusai. Editor chief-nya adalah orang dalam, managing editornya adalah orang Madiun gitu. Jadi memang nggak terlalu masalah dengan itu sepanjang sekolah oke saja. Ini yang di Kurios. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jurnal manager membuat jurnal, tugasnya apa saja? Membuat jurnal dengan mengisi template dan membuat pilihan, mengatur pengguna, user. Kita ini adalah pengguna, user, makanya username itu adalah nama yang kita buat untuk satu kali ketika kita login kita pakai itu loh, username. Jangan di spasi, username saja. Boleh pakai pola email ya, saya rasa nggak masalah gitu ya. Memberikan peran, ini yang tadi saya katakan, perannya sebagai apa? Sebagai section editor kah, sebagai reviewer kah, dan yang lain. Mengatur alat baca kalau ada ya. Melakukan indexing. Jadi indexing itu tugasnya jurnal manager, menyiapkan email dan seterusnya, itu jurnal manager lah. Membagi, mendistribusi, masing-masing user ke tempatnya masing-masing. User itu yang dimaksud user ya orang yang mendaftar. Jadi orang yang mendaftar mungkin dia belum menentukan perannya apa ya, nanti jurnal manager lah yang akan memberikan peran. Jadi ketika kita mendaftar, register awal ya mungkin belum menentukan sebagai apa atau cuma memilih sebagai author. Ketika dalam perjalanannya dia didaulat untuk menjadi tim editor ya nanti jurnal manager lah yang akan melakukan peran itu. Editor in chief
bertanggung jawab atas proses yang ada di dalam OJS, mengawasi proses dan keputusan editorial, membuat isu-isu itu terbitan. Artinya kita mau terbit kayak kemarin Karismata terbit Januari, terlambat nggak apa-apa, nggak masalah dengan terlambat. Ada yang merasa berdosa, merasa apa dengan terlambat, nggak apa-apa sih sebenarnya. Bahkan jurnal sekelas ada punya teman yang ada di UIN Bandung itu kadang terlambat gitu ya, terlambat beberapa hari sama sepanjang di bulan itu ya sudah sama aja ya, di bulan itunya terlambat sebulan gitu karena sudah berganti bulan. Editor in chief juga juga berperan sebagai managing editor. Nah, jurnal manager sama jurnal manager harus dibedakan dengan managing editor. Jurnal manager yang tadi tugasnya tidak terkait dengan naskah. Tetapi yang editor ini yang terkait dengan naskah. Maksudnya terkait dengan naskah, mereka lah yang mengurusi masalah naskah. Sehingga ketika seseorang atau katakanlah seperti saya selama ini yang juga memegang kunci jurnal manager, maka ketika saya ingin mengatur atau mengurusi naskah, ya saya harus masuk sebagai editor gitu loh, nggak bisa sebagai jurnal manager karena laman itu tidak akan ketemu. Tapi ketika saya harus menentukan seseorang masuk di section editor atau di reviewer, maka saya keluar pengguna, makanya ada login itu log out as user atau log out gitu ya. Jadi sebagai penggunanya sebagai apa? Sebagai editor kah? User sebagai journal manager kah? User sebagai reviewer kah? Dan yang lainnya. Nah, managing editor adalah editor yang memanage editor timnya. Sehingga ketika ada naskah masuk, nah ini tahapan ini yang harus kita akan coba jalani. Jadi mulai edisi ke depan ini saya akan hanya memantau gitu ya. Nanti Nelly yang akan saya tetap akan bekerja. Artinya tidak secara langsung lagi, hanya sifatnya mendampingi gitu ya, mendampingi terus sampai bisa lepas lah ya, pada akhirnya. Karena jurnal berita hidup itu 1 tahun aja saya tangani sendiri. Selebihnya ketika Pak Joseph sudah bisa jalan gitu ya, ya sudah. Maksudnya menjalankan jurnal itu ya sudah saya lepas gitu. Begitu juga dengan BIA, jurnal IAKN Toraja. Awalnya 1-2 terbitan saya 1-3 terbitan itu saya yang mengawali, tapi ketika sudah bisa mereka jalan ya sudah saya lepaskan itu, sehingga sampai sekarang pun saya nggak lagi menjadi orang yang ada di dalam gitu ya. Nah, jadi nanti ketika ada naskah masuk, editor in chief, karena kita mungkin editor in chief bisa membaca dulu ya, mana yang akan diterima atau ditindaklanjuti. Penerimaan itu kan 2 ya bahasanya ya, yang harus dipahami. Penerimaan pertama receive, artinya kita menerima serah terima gitu. Penerimaan kedua sifatnya accept. Accept itu artinya ya sudah menerima secara artinya jurnal itu sudah naskah itu sudah siap untuk dipublish gitu loh, setelah melewati proses. Nah, ketika ada artikel yang masuk dan submit, editor in chief, EIC atau chief editor harus membaca dulu mana yang sesuai, yang mau diproses, yang akan diproses dan yang tidak gitu ya. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya ya pertama-tama adalah scope kita gitu. Apakah kita memberikan scope terhadap pembahasan yang bertemakan budaya gitu ya, tanpa mengiris teologi? Kalau enggak ya kita reject.
berikan penjelasan. Maaf, skop kami tidak menampung tema yang Bapak atau Ibu bahas. Apakah kita menerima pembahasan teologi, tema-tema teologi budaya atau teologi kontekstual gitu, walaupun ada irisan teologinya. Nah, nanti Chief lah yang akan melakukan review di awal. Itu sebabnya ada yang mengatakan kalau editor jangan mereview, nggak bisa. Editor terutama chief atau managing pasti mereview. Dialah yang mereview di awal untuk naskah itu dilanjutkan atau tidak. Makanya review awal itu ada di editor. Sebuah naskah diterima atau tidak, keputusan editor in chief. Ketika sudah diperiksa semua, maka nanti editor in chief akan komunikasi dengan managing seperti yang dilakukan di Kurios, Pak Halim. Oke, Boy, silakan lakukan katanya. Ya sudah. Eksekusi. Semua sudah oke, ya sudah. Nanti saya eksekusi. Mungkin menurut chief oke, tapi saya melihat kayaknya nggak oke. Sudah saya reject lagi gitu ya. Dengan keputusan yang lain. Biasanya chief itu bekerja di awal sama di akhir. Di awal dia memeriksa itu, yang di akhir nanti chief akan melakukan yang namanya proofread. Jadi proofreading itu biar chief yang akan lakukan, ya. Karena apa yang dikerjakan katakan oleh editor bagian atau managing editor sekalipun dalam hal layout gitu ya, copy edit dan layout, kadang-kadang karena yang dilihat itu terus gitu ya, kadang-kadang ada salah sih sebenarnya, tapi karena yang dilihat itu terus sehingga mungkin terabaikan gitu ya, nggak terlalu detail, sehingga perlu mata yang baru gitu. Nah, itu sebabnya dalam proses terbit ada proofreader, pembaca akhir gitu ya, membaca secara keseluruhan, membaca tanpa memberikan penilaian konten gitu ya. Jadi nggak usah menilai lagi. Editor nggak usah peduli, nggak usah mempedulikan kalau ada salah-salah ketik gitu ya, nggak usah terlalu mempedulikan. Lebih kepada editor yang pertama ya, saya ngomong editor in chief gitu, naskah yang pertama. Lebih kepada substansi dulu aja, karena nanti ada yang namanya copy editor, ya, copy edit itulah yang nanti menangani atau mengoreksi masalah-masalah redaksi, kurang N-nya lah, kurang pamannya, oh ini harusnya dipisah, ini kata depan harusnya dipisah, ini imbuhan harusnya. Nah, itu urusan copy editor, ya. Tapi kalau kesalahan itu masif dan menjadi budaya, ya silakan ditanggapi, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi itu ketika sudah siap nanti chief, dalam hal ini Nelly mengatakan kepada Pak Marsiano, Pak sudah saya periksa, silakan diteruskan. Biarlah Pak Marsiano yang akan membagi-bagikan itu, karena ada managing gitu ya, ada managing editor di sana yang akan membagikan naskah-naskah itu kepada section editor atau editor bagian, editorial board lah ya dalam hal ini. Maksudnya editorial board adalah dewan editor dalam arti yang akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan. Praksisnya mungkin dalam kasus-kasus tertentu ada istilah saya, kontra antara reviewer sama author, maka ada semacam komunikasi antar editor meminta pertimbangan, gimana menurut kalian ini, gimana enaknya karena reviewer dua-dua melihat disuruh reject mamanya gitu ya, contoh mamanya. Lalu atas pembacaan section editor melihat gini, kayaknya dia gini, Pak Marsiano lihat ada sebuah managing editor melihat ada sebuah naskah kayaknya cocok saya editori, dia tugasi saya untuk mengeditori. Oke, dia tugasi saya, lalu dalam prosesnya
naskah ini mendapatkan katakan kredit untuk ditolak gitu ya, untuk di reject oleh kedua reviewer kalau kita pakai dua reviewer atau ya katakanlah dua reviewer. Sehingga atas pembacaan saya kayaknya naskah ini nggak terlalu jelek lah gitu ya. Masih bisa dipertimbangkan gitu. Nah, saya akan minta pertimbangan kepada Bu Nelly sebagai chief gitu ya. Bu, gimana? Kalau menurut saya ini naskah ini masih bisa diteruskan gitu. Ya silahkan pamannya, Bu Nelly bilang. Silahkan. Pokoknya kalau memang masih bisa silahkan diputar lagi, maksudnya diputar lagi reviewnya, cari reviewer lain, jangan review itu lagi gitu ya. Ya sudah, putar lagi. Saya kadang-kadang ada naskah yang sampai 4 kali saya gitu. Sampai autornya itu bingung, wah kok banyak sekali yang mereview tulisan saya. Ya gimana lagi gitu ya. Karena menurut saya sebagai editor, masukan tanggapan itu belum substansi itu. Nah, makanya di awal tadi saya katakan seorang editor itu adalah seorang yang menguasai di bidangnya, punya jejak rekam menulis itu. Sehingga dia akan mempertimbangkan untuk kemajuan atau untuk bagusnya sebuah naskah. Oke, itu editor in chief ya. Untuk menjaga objektivitas proses dalam OJS, maka sebaiknya menaruh editorial board ke dalam ke dalam peran section editor. Jadi nanti saya akan tunjukkan di dalam editor itu selama ini yang ada cuma Nelly sama Pak Marsiano. Yang lain-lain itu ada di section editor. Section editor sama editor itu tidak editor lebih tinggi, tidak. Ini hanya segmentasi saja, umpamanya. Contoh umpamanya, ini contoh ya, jangan terlalu digeneralisir, ini cuma contoh saja untuk memberikan gambaran. Umpamanya ada naskah siapa ya, katakanlah naskah Ibu Happy punya teman, masukkan naskahnya di dalam. Ketika dalam proses kok artikel saya kok ini ya nggak mutu ya, kadang-kadang kan gitu, kok reviewernya nggak mutu ya ngasih ini, siapa toh editornya, siapa toh reviewernya. Nah, mungkin bukan Bu Happy yang melakukan editorial terhadap naskah itu, tapi orang lain, sehingga dia nggak bisa tahu, wah bukan saya yang mengeditori naskahmu gitu. Tapi karena ini teman, Bu Happy coba ya tak lihat gitu, tak tiliin, dilihat. Dia bisa lihat kalau Bu Happy ada di editor gitu ya. Tapi kalau Bu Happy ada di section editor, maka dia nggak bisa lihat, sehingga nggak bisa memberikan informasi. Ini contoh saja. Atau saya menulis umpamanya, ini saya nulis, tapi kok lama banget gitu ya. Sehingga saya pengen tahu gitu ya. Pengen tahu, karena saya juga sebagai katakan editor di situ, di sebuah jurnal itu, katakanlah di Karismata saya juga punya role sebagai editor, maka saya akan bisa lihat siapa sebenarnya yang menangani naskah saya. Tapi kalau saya ditaruh di section editor, saya nggak bisa lihat, karena saya dibatasi. Section editor itu hanya bisa melihat naskah yang ditugasi kepada dia. Jadi nggak akan bisa lihat. Itu sebabnya yang ada di editor itu cuma 2 saja, chief dan managing, supaya mereka nggak lihat yang lain tuh nggak lihat naskah-naskah yang lain gitu loh. Prosesnya seperti apa, siapa yang menangani, kecuali ada pertimbangan khusus. Oke, saya akan masukkan semua di editor, tapi dengan syarat pokoknya nggak boleh gitu ya, pokoknya nggak boleh memberikan informasi kepada penulis gitu ya, siapa yang menangani naskahnya. Jadi itu untuk menjaga objektivitas saja. Nah, section editor itu bukan bawahan, tidak, tapi ini sekali lagi ini bagian-bagian yang menangani secara bagian-bagian naskahnya aja.
ya, secara bagian-bagian naskah. Nah, ada reviewer. Reviewer di sana tugasnya cuma melakukan review saja, memberikan rekomendasi atas naskah yang direviewnya. Ya, tidak bisa memutuskan apa-apa, tidak bisa mempengaruhi, ya sudah, dia tentang mereview naskah aja. Itu sebabnya seorang reviewer tidak akan pernah ditahu oleh penulisnya atau penulis naskah itu, kecuali dua hal. Satu, editor memberi bocoran katakan, atau dua, reviewer lalai gitu ya, lalai membuang atau lalai menginspeksi dokumennya, sehingga ketika autor memeriksa, dia bisa melihat catatan-catatan reviewer itu dengan apa ya, dengan inisial namanya atau bahkan namanya yang ada di sana. Tahu yang saya maksudnya? Nanti kita mungkin tunjukkan juga. Yang saya maksud adalah ketika reviewer memberikan komen-komen itu, maka kalau laptopnya nggak diberikan nama, ya maka nggak akan ada nama gitu loh. Atau laptopnya diberikan hanya inisial gitu ya, ES, umpamanya saya Evansian ES, maka hanya inisial. Tapi kan orang akan menebak gitu, dia cari ada author yang suka mencari itu, walaupun pada akhirnya luput gitu. Dan author itu saya blokir di beberapa tempat karena cuma cenderung ngatur gitu ya. Saya sudah bilang, Anda penulis luar adalah tamu. Sehingga ketika tamu datang ke rumah orang, ya sudah, disuruh minumnya minum, disuguhi minumannya minum gitu ya. Enggak nyelonong ngambil nyari minuman ke belakang sampai ke dapur. Itu yang saya maksud. Jadi urusan jurnal itu jangan kamu campuri gitu. Kebijakan kami, kebijakan kami. Wah, harusnya ditulis gini. Enggak ada. Ada yang harus ditulis, itu berkaitan dengan etika publikasi atau publication ethics. Ada yang tidak harus. Nah, kenapa kita harus dalam tanda kutip punya jurnal sendiri? Karena ini untuk memfasilitasi. Makanya saya bilang sama Nelly, 1 tahun ini nikmati aja dulu gitu ya. Nikmati aja dulu, karena untuk reakreditasi ulang itu 1 tahun. Ini tahun berapa ya? 2020 keluar, berarti 2020 3 tahun ke depan 2023. Sehingga nanti sepanjang 2023 itulah yang kita akan lebih perketat lagi. Bukan berarti asal-asalan, tidak. Maksud saya gini, tadi yang saya maksud nikmati itu ya, berikanlah fasilitasilah para dosen-dosen di dalam untuk masuk ya, untuk menambah kum juga, karena menulis di jurnal yang terakreditasi. Itu yang saya maksud. Sebentar ya. Oke. Ruang belajar saya ini dekat kamar mandi sama ruang dapur. Jadi akses supaya lebih cepat aja. Nah, jadi seperti itu. Sehingga silakan memberikan memfasilitasi lah, memberikan tempat ruang untuk dosen-dosen dalam atau bahkan mahasiswa yang kita syaratkan gitu ya untuk menulis tanpa mengabaikan standar dan prosesnya. Nah, kenapa ketika kita ada di jurnal tempat lain, maka kita nggak berdaya kecuali artikel kita bagus banget gitu ya. Ketika artikel kita bagus banget, ketika jurnal itu butuh artikel, nah itu dua hal itu saja sih. Selain memang sudah antriannya lah, katakan gitu. Kurios itu setiap mau terbit itu, ini April mau terbit, ini saya udah kurangin, tetap aja ada terus yang masuk ya, 30-an itu. Padahal terbitnya cuma 15 artikel itu, paling banyak.
nggak bisa nambah lah, kecuali besok karena ada momen apa namanya, kalau ada conference. Nah, mungkin nanti Karismata atau STA Jember membuat semacam conference wilayah gitu ya, dan akan menampung semua, atau katakan buat apa ya, buat seminar wilayah, seminar lokal, nggak apa-apa, semlok, seminar lokal, seminar wilayah gitu ya, membahas hal tertentu, topik tertentu, dan katakan ada 15 sampai 20 umpamanya yang akan dipublish di Karismata, nggak apa-apa, asalkan itu diberikan label isu ini menampung luaran dari seminar wilayah yang diadakan. Nah, itu diberikan kreditnya di sana, sehingga nanti asesor lihat, lu kok jomplang, biasanya 10 tiba-tiba 20, besoknya 10 lagi. Oh, ini sebagai apa namanya, menampung luaran, enggak apa-apa, enggak masalah itu. Ya enggak apa-apa. Asalkan jangan pas mau akreditasi pakai itu lagi, menggunakan itu lagi, jangan. Nah, jadi gunakanlah 1 tahun berjalan ini gitu ya, atau 1,5 tahun ke depan ini untuk istilahnya membuat event-event yang bisa digunakan oleh kampus melalui Karismata. Nah, persoalan lain lagi ketika teman-teman sebagai autor, penulis ada di tempat lain, maka kita pasrah gitu, seperti tadi saya katakan, kecuali temanya, pembahasannya bagus sekali dan editor tertarik, ya sudah, dia akan naikkan dia ke atas. Ada yang menghubungi saya, Pak, gimana, bisa nggak naskah saya terbit bulan ini? Saya bilang, wih, yang dari Oktober tahun lalu aja masih ada sisa 2 atau 3 naskah yang siap publish. Belum lagi yang masuk dari tahun lalu, saya bilang gitu. Jadi memang sabar aja gitu ya, sabar aja menunggu giliran lah gitu. Kan kita berhak untuk itu gitu. Dan ketika ada dosen dalam menulis, maka dari antrian yang 40-an saya akan naikkan langsung ke atas. Karena itu kebijakan kami yang tadi saya katakan tidak perlu ditulis. Satu, kami memberikan prioritas kepada dosen dalam. Itu kebijakan. Itu nggak akan ditulis lah, ngapain ditulis. Lalu yang kedua, kami akan memberikan kebijakan, memberikan prioritas kepada reviewer yang selama ini banyak membantu. Ya, walaupun kita kasih sesuatu kepada mereka, tapi ya kami akan berikan kebijakan karena mereka sudah membantu untuk mereview yang sering-sering ya. Lalu yang ketiga, kami akan memberikan kebijakan yang bersifat endorsement gitu ya. Maksudnya gini, adalah hal yang menjadi poin tersendiri kalau buat saya gitu ya, kalau di jurnal saya itu ada umpamanya naskah dari ya orang-orang tertentu seperti umpamanya Pak Joas kirim, Profesor Joas kirim naskah, atau Profesor Samuel Haq mengirimkan naskah, lalu saya kan memberikan ini prioritas untuk lebih dulu saya naikkan ke atas, untuk bukan prioritas untuk dipublish, tidak, prioritas untuk diproses. Nah, ini bedanya. Jadi bukan langsung dipublish, tidak. Mereka tetap diproses oleh orang yang kompeten lah, atau qualified di bidangnya. Nah, jadi itu nggak akan ditulis, tapi itu kebijakan kita, ya. Ini untungnya kita punya jurnal sendiri. Oke, reviewer hanya memeriksa konten. Perhatikan teman-teman, ketika menjadi reviewer nanti, periksalah kontennya saja. Kalau ada salah tulis, abaikan itu, kecuali itu menjamur di sepanjang naskah. Saya kadang-kadang akhirnya memberikan komentar itu karena sifatnya kok bukan typo gitu ya, bukan typo, bukan kesalahan ketik, tapi kayaknya dia nggak ngerti deh yang seperti itu, dan juga copy edit pun tidak terlalu memahami itu. Contoh umpamanya
di sana ada bahasa menjadi tolak ukur gitu. Harusnya menjadi tolok ukur, walaupun cuma satu huruf, tapi buat saya itu penting gitu loh. Karena itu di sepanjang yang di sini dia. Yang di sana. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan ya, oleh reviewer. Nggak usah peduli dengan yang hal-hal yang bersifat redaksi, karena itu nanti bagian dari copy editor yang akan melakukan penilaian. Ini reviewer, contoh mungkin yang bisa dilihat ya, nanti langkah-langkahnya seperti ini ya. Nanti kita lihat di praktek. Melakukan copy editor. Copy editor melakukan proses editing terhadap artikel yang diterima. Jadi ketika artikel sudah diterima, accept, barulah copy edit yang akan memeriksa, oh tulisan ini. Nah, copy editor tidak lagi memeriksa konten. Dia cuma memeriksa kesalahan-kesalahan ketik. Nanti ada layout itu yang menyesuaikan dengan jadi ada 2 template. Di Curious itu ada 2 template. Template pertama adalah template submission. Template kedua adalah template publish. Itu yang dipegang oleh layout editor. Yang kami sediakan adalah template untuk penulis gitu ya, penulis lakukan. Kenapa beberapa hal saya tidak menyiapkan template? Pertama, ada kesengajaan saya, terus terang begini. Saya perhatikan orang yang ngambil template yang disediakan, walaupun memang itu ketentuan, mereka akan mengerjakan sesuai dengan template, bagus. Tetapi mereka tidak melihat struktur ataupun rohnya gitu ya, katakanlah seperti itu ya, spiritnya. Saya bilang gini, coba ambil, klik, download aja 1 atau 2 artikel. Kenapa? Salah satu kelebihan, calon penulis akan mengunjungi gitu ya, mengunjungi artikel, tidak hanya ngambil template-nya, tapi mengunjungi artikel beberapa gitu dan mendownloadnya. Umpamanya gini, ada yang menulis, Pak, kok nggak ada template ya? Oh ya, Bu, coba gini aja. Ibu ambil saja, download saja dari naskah yang sedang terbit atau bandingkan dengan terbitan 1 edisi yang lalu atau yang 2 edisi yang lalu. Supaya 1, Ibu lihat strukturnya, Bapak Ibu lihat strukturnya. Kedua, Bapak Ibu lihat di bagian-bagian itu apa yang perlu ditaruh gitu. Itu sih maksud saya. Jadi memang kadang-kadang mereka buat pendahuluan. Saya alami beberapa gitu. Yang minta template. Pada akhirnya yang dimasukkan di dalam pendahuluan ya agak miskin gitu. Miskin paragraf dan miskin konten. Miskin paragraf kadang-kadang cuma 1 paragraf, 2 paragraf langsung masuk ke metodologi atau metode penelitian. Buat saya kurang itu. Karena di pendahuluan harus ada latar belakang. Kalau ini 1 paragraf ya, harus ada latar belakang, harus ada uraian variabel atau istilah kita landasan teori lah dalam kalau itu mengonversi. Harus ada state of the art kalau itu ada 1 paragraf, harus ada thesis statement dan tujuan. Paling tidak 5. Kalau itu mau dibuat 1 paragraf itu loh. Kalau dia main 2 variabel berarti 6. Ya. Karena kan nggak mungkin 1 pikiran utama itu memainkan 2 paragraf gitu, 2 variabel ya. Yang paling bagus 1 pikiran utama itu adalah 1 variabel. Karena kan 1 paragraf itu 1 pikiran utama. Nah, paling nggak 5 gitu. Nah, itu sebabnya saya bilang Ibu lebih baik ambil 1 artikel yang sudah terbit aja, lihat, pelajari supaya tahu oh yang harus ada di dalam itu ini gitu. Dan polanya seperti ini gitu. Dan rohnya seperti ini. Jadi lebih cenderung kepada memberikan edukasi secara tidak langsung lah.
saya menyiapkan sih, ada banyak template-template gitu. Hanya beberapa kali Nelly suruh pasang, saya bilang nanti dulu lah. Kita lihat nanti dulu. Nanti akan selepas ini akan saya pasang selepas masa kesusahan. Saya lagi ngejar tugas masalahnya. Nah, layout editor. Lalu ada proofreader. Nah, ini bagian terakhir. Ini yang tidak kalah penting. Proofreader itu pembaca akhir yang akan membaca keseluruhan sebelum diterbitkan. Jadi dia akan membaca keseluruhan sebelum diterbitkan ya. Berikan aja kepada ketua. Tolong dibaca nih sebelum kita publish. Nah, alurnya seperti ini. Ini ada di OJS. Kalau bisa melihat ada sebenarnya di OJS. Nah, sekali terima, distribusi, diperiksa itu oleh reviewer ya gitu ya. Nanti bisa lihatlah, ini ada di OJS sebenarnya. Nah, oke itu dulu karena kita nggak berkaitan dengan setup, hanya kepada fungsi-fungsi saja. Nah, teman-teman coba buka ini apa namanya di browsernya masing-masing tentu. Silakan buka link ya. Kalau nggak ada link, kalau yang dipunya adalah link Karismata nggak apa-apa.